Madani Properti Balikpapan ini apa sih visi dan misinya? Yang pertama, visinya menjadi pengelola properti yang kredibel di Balikpapan. Yang kedua, membuka lapangan kerja jangka panjang. Yang ketiga, menjadi trend center pengelola kafling atau pengelola properti yang amanah dan menjadi solusi umat. Kemudian apa sih rencananya? Yang pertama, menyediakan kafling siap bangun. Tentunya ini banyak PR yang akan kita persiapkan untuk tahun 2021, mengingat ya properti kafling kita itu belum bisa dikatakan siap bangun. Jadi kita akan menyediakan kafling siap bangun di tahun 2021. Yes. Oke? Kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Iya. Yang kedua, menyiapkan tanah-tanah kafling yang profitable. Jadi ketika orang membeli kafling ke kita atau membeli tanah ke kita itu, ketika dia jual lagi atau menunggu sedikit 1 atau 2 tahun sudah profit, sudah untung. Jadi kita sediakan tanah yang betul-betul strategis, betul-betul prospektif dan menjadi kebutuhan. Kemudian selanjutnya menjadi solusi kepemilikan aset yang real project. Nah, ini yang menjadi dilema di Balikpapan karena kebanyakan properti di Balikpapan ini bermasalah. Jadi memang kita harus betul-betul hati-hati. Dan alhamdulillah di bulan Desember ini kita sudah goalkan IMTN untuk sudah bisa kita terbit untuk di Balikpapan Selatan, yaitu kafling ruko depan SMU 4 itu sudah terbit semua dan nanti kita akan simulasi untuk serah terimanya. Ada siapa aja sih di Madani Properti Balikpapan ini? Nih, yang pertama timnya ini saya Al Ishak, sering dipanggil Adit. Kalau ini nggak diragukan lagi jam terbangnya. Siap, mantap. Saya seorang bapak, memiliki 1 orang anak, istri masih 1. Tambah 2. Belum ada rencana. Kemudian KTP saya itu KTP Riau, bukan baru. Saya kesini merantau dari tahun 2019 awal itu di bulan Januari, dengan hanya bermodalkan Rp100.000 saja saya datang ke sini. Masya Allah. Saksi hidupnya masih ada. Bos langsung. Dia Mas Taufik. Dia yang beliin tiket saya ke sini. Dia yang beliin tiket saya ke sini. Masya Allah. Saya aja sejarahnya. Dari Riau dia. Ya. Mas Taufik itu yang beliin tiket saya ke sini, terus kemudian menjembatani ya karena sama bos dan segala macam. Terus next ada ini tim sayap kiri. Ini panggilannya Mang Oyang. Umur 47 tahun tapi masih merasa 17 tahun. Jadi sayap kiri ini yang menjaga stabilitas keamanan di Madani. Kemudian sudah tidak diragukan lagi, beliau ini closingnya alhamdulillah lumayan banyak untuk penjualan kafling. Dari saya kenal juga di tahun 2019, dulu bareng-bareng kita masih jadi karyawan di Kawila Properti punya Mas Eko sama Taufik. Nah, seiring berjalannya waktu kami berdua ini jadi satu mangkir dari mereka. Terus ada tim kami namanya Mas Saiful.
Ini Salam kenal. umurnya 42 tahun tapi wajah masih 20 tahun. Beliau juga seorang ayah, punya 2 anak. Yang satu di pesantren, yang satu di sini. Jadi status beliau itu senyum terapi asam lambung. Kalau kita punya penyakit asam lambung, itu senyum. Sembuh kagak, mati ya. Beliau ini juga lebih ini ya, lebih diam-diam tapi menghanyutkan. Diam-diam closing gitu. Beliau ini banyak closingnya di 2020. Terus kemudian tim selanjutnya nih ada. Nah ini striker kita namanya Kang Ahya. Nah, beliau alhamdulillah paling banyak closingnya 2019 masih perkenalan, jadi kayaknya masih sedikit adaptasi. Kemudian 2020 alhamdulillah beliau closing itu per bulan ya di rata-rata kan 3 coupling, alhamdulillah. Nah status beliau itu berjuang itu seperti menikah. Ini pertanyaan saya, sudah menikah atau belum? Sudah menikah atau belum enggak? Oh dia yang belum. Istri mau tambah lagi kan? Cukup 1. Nah ini foto kami waktu di Tanah Grogot. Jadi kami jual kafling di Balikpapan itu sampai ke Tanah Grogot. Dan alhamdulillah sekali jalan itu dapat 2 kafling. Yes. Pak Dokter Ahmad Fauzi. Nah di sini kan tim kami ini baru 4. Jadi kami butuh banyak tim, karena kalau sepak bola itu kan minimal 11, terus kemudian cadangan itu ada berapa bos? 6 ya? 6. Nah, kami masih perlu banyak tim untuk tadi memperkuat visi dan misi Properti Madani Balikpapan. Nah, apa sih yang sudah dicapai di tahun 2020 ini? Ini untuk yang ini kafling 11. Ini kaflingnya Mang Oyang. Ini ada 11 kafling sold out dalam waktu 2 minggu. Padat karya. Iya, Jalan Padat Karya yang di belakang perumahan Azaria. Terus kemudian ini ada 6 kafling. Ini Kang Ahya nih yang sold out kan. Iya. Ini 5 hari aja nih 6 kafling. Waktu isu-isu IKN itu bos. Lokasi mana ya? Ini di Padat Karya juga. Padat Karya. Sebelah rumahnya Pak Ivan tuh. Terus kemudian ini yang kafling ruko depan SMU 4. Ini juga sudah sold out, ada 4 kafling. Itu, nah yang lainnya ini udah keluar bos. Kebetulan kalau di Sepinggan itu tepat waktu. Iya. Di Balikpapan Selatan. Sebenarnya masih ada beberapa diantaranya itu kafling pemuda punya 2 pihak, terus kemudian kaflingnya Lahan Biru, ada kaflingnya Pak Ivan lagi, cuman tidak kita bahas. Lanjut, nah ini proyek andalan kita saat ini. Yang pertama ini kafling view laut, tapi sekarang view lautnya yang blok A sudah habis, jadi view perbukitan, tapi masih bagus pemandangannya untuk menghadap ke utara dan ke selatan, masih bagus. Masih bisa bos. Nanti kalau yang di Haji Diki itu dihabisin pohonnya itu masih kelihatan lautnya. Nah, ini totalnya ada 72 kafling. Mungkin agak berkurang karena memang ukurannya ini ya kecil ya bos, nggak sampai 14.000. Kemudian ini
10, 12, 13, 14, 15, 16 coupling. Kembali tadi lagi Mas, tidak tolong Mas kembali lagi tadi. Ya, satu coupling nomor 3 ini terblocking nih, belakang nomor 3. Ini kan yang set plan lama itu bos. Kalau yang set plan baru udah sampai segini karena ada yang digabungin itu kan. Terus kemudian ada satu lagi, ini coupling ruko di Tritip. Ini punya Pak Jaka Torani. Nah, yang lagi kita garap juga ini ada 5 coupling. Nah, ini sebenarnya yang baru terjual 1 Mas. Oh gitu. Nah, Satu nomor blok. 3 ini. Satu blok. Satu coupling aja nih yang nomor 3. Kalau 1, 2 ini belum nih. Tapi sudah ada yang booking. Tapi belum terjual, jadi masih bisa dijual nih 1, 2, 4, 5. Nah, kemudian kalau yang ini, yang bookingan baru ini. Bookingan baru ini. Nomor 12 itu nanti insya Allah. Nah, insya Allah ini nomor 12 blok E. Besok ada yang cek lokasi juga. Jadi sekarang tinggal, nah ini strategi kita selanjutnya di tahun 2021. Yang pertama itu pembentukan nilai tambah coupling. Ya. Yang kedua pemasangan lahan. Yang ketiga penyelesaian legalitas konsumen. Yang keempat rekrutmen agent. Untuk rekrutmen agent ini kita sudah coba, cuman belum ada yang efektif. Maksudnya belum ada beberapa yang ini sih, ada yang beberapa yang closing cuman tidak aktif bos. Maksudnya dalam 1 bulan itu belum tentu mereka ada yang closing. Jadi termasuk kita gandeng Mas Taufik itu untuk agensi. Jadi untuk membantu penjualan kita. Nah, ini tadi pembentukan nilai tambah coupling. Yang pertama yang akan segera kita lakukan itu memperbaiki akses masuk coupling. Yang jelas ini bos. Ini sebenarnya kita mau bantu dana lagi bos. Ya kan, yang penting ya bukan di Joko. Kalau di orang lain yang kerjakan nggak apa-apa, kita keluarkan dana lagi untuk jalan, ya kan. Tapi jangan Joko. Kalau Joko biarin aja dia pakai uang dia dulu, karena uang bos kan sudah ada sama beliau. Kemudian pemerasan jalan menuju coupling. Jadi nanti misalnya yang tanjakan ini dicor, kemudian yang di sana mau kita berikan latrip, asal mobil ini sudah bisa masuk. Kemudian pemasangan identitas coupling, nanti yang di blok A ini mau kita kasih tulisan kecil-kecil terjual ya. Supaya nampak rame kan. Kemudian nah ini lagi, ini sebenarnya tambahan dari kita mau bikin mini pendopo kayak gazebo itu bos, supaya untuk foto-foto bagus. Ya, di lokasi ya tadi ya. Kemarin sudah kita minta penawaran ke beberapa yang biasa buat pakai ulin, tapi budgetnya belum masuk. Kalau pakai bajarinya udah bagus. Jelek kok. Jelek Ya kan? Kurang alami. Bajarinya itu. Iya. Ya kan, harus pakai kayu supaya terlihat natural. Harus ulin kan? Enggak juga sebenarnya. Meranti juga yang penting kuat. Ada kenalan yang ini, yang biasa bikin gazebo. Asmuni itu bisa? Iya kan? Asmuni nanti dari alang-alang. Asmuni bisa. Kalau atapnya alang, anginnya agak keras loh di situ. Dijaring kan? Oh, di jaringnya. Ini yang diganti dulu baru pasang. Ya,
lihat ini pematangan lahan. Nah, pematangan lahan, pematokan kapling ini kita bantulah untuk pematokan kapling yang bos. Jadi ini kita pakai si juru ukur BBN. Jadi nanti tidak mengulang-ulang lagi. Maksudnya dia semua pakai rafia itu bos, pakai rafia. Kalau ini kita dicari pakai aplikasi, nanti ada aplikasinya di mana pas letak titiknya tit. Nah, misalnya kurang 20 cm, 20 cm ke kiri. Nah, Tapi itu masukan dari pengukur langsung kan? iya. Supaya tidak lagi. Jadi nanti ketika kita daftarkan ke sertifikat, itu tidak diukur ulang. Iya. Nah, sudah ada koordinatnya. Iya. Terus kemudian ini clearing semua ilalang. Kemarin kita sudah coba ini kan potong rumputnya, cuma masih belum clear semua. Mungkin nanti hari Minggu. Yang dia selalu dipotong itu yang di jalan itu kan? Gimana? Yang di jalan mau tower itu kan? Yang dipotong? Yang ilalang itu. Yang di bawah yang mau kita jual. Yang mau Oh, yang lebih. Iya Yang tahu mau ya. kita jual soalnya yang supaya kalau pas konsumen lihat itu sudah clear gimana kalau enggak ini mau pakoknya di mana. Ada masukan lagi lebih bagus diajak kompromi sama konsumen, suruh beli kayu ulin sendiri. Jadi dia patok. Kalau kayu ulin kita sudah siapkan, jadi kita sudah siapkan kan, kita ada beli kayu ulin yang udah bagus, yang nomor 2-nya. Cuma pengalaman yang lama itu, yang waktu dipatok waktu itu kan, itu ada satu orang itu diambil. Apa harus disebutin nama atau nggak usah? Dia selalu cabut. Siapa? Yang sebutin tadi bos kita dulu. Orang ya. Karena dia tahu masih ada 6 kapling. Nah, dia waktu itu, tapi lebih bagusnya itu kita bagus ketemu dia supaya kalau kita mau patok lagi kita cabut. Dia tetap masih menunggu. Sebenarnya kalau dia cabut